Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Manggrek hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 364 ayat 2 dan 4. Dan tersulung di Patmoda, Dimas Tuhani, Yesus Madoni, tepung debusi ibata, Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Ayub pasal 28 ayat 24. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi yang baik ini, mari kita melihat sesuatu dari apa yang telah terjadi, di mana Allah juga memandang segala sesuatunya baik. Ia memperhatikan setiap orang. Dan cara Allah memperhatikan, di mana mata yang mengasihi segala sesuatu, mata yang melihat segala sesuatu, dan mata yang ada dalam setiap jam. Ayub tahu benar bahwa pergumulan manusia yang utama adalah melihat sesuatu yang real. Apa yang kamu lihat dalam perkembangan tahun 2023 ke tahun 2024? Sesuatu yang terjadi yang dilihat oleh mata bisa jadi disimbolkan oleh gambaran yang lain. Ketika seseorang melihat gambar yang tidak utuh, maka hasil yang dihasilkan juga tidak utuh dan mengakibatkan cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu. Ayub menghubungkan simbol keagamaan kuno dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Mungkin bisa katakan, kita melihat banyaknya drama, konflik, bahkan percintaan manusia yang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda-beda, bahkan dalam rumah sekalipun. Interaksi itu menghasilkan sebuah pemaknaan yang berbeda dari dia memandang dan juga ketika dia melihat. Memandang dipakai kata nabat atau look dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan melihat, dia pakai kata ra'ah atau see. Memandang dan melihat, dua kata yang rasanya mempunyai makna yang hampir mirip, tapi sebenarnya dua kata ini memiliki perbedaan.
berbeda karena ada unsur kesengajaan yang mengarah pandangan terhadap suatu arah, benda, dan sesuatu. Hal ini berarti tidak ada satupun di bawah kolong bumi atau langit yang terlewatkan oleh Allah. Segala sesuatu terlihat dan terpandang pada penglihatan Allah itu sendiri. Karena itu sebanyak-banyaknya pengetahuan manusia tentang bumi, langit, alam semesta tidak dapat dibandingkan dengan Maha Kuasa yang tanpa batas. Ia mengetahui bahwa cara pembuatan dan apa yang dia lakukan. Allah menciptakan manusia dengan fungsi dan tujuan yang utama, bahwa manusia mengenal yang dia kenal. Allah mengenal bahwa hikmat dunia bisa menjadi kebodohan bagi dunia. Dan itu juga yang menjadi pergumulan manusia. Memandang kebaikan Tuhan dalam penyertaan Tuhan dipandang suatu hal yang tidak benar, hingga akhirnya kejahatan demi kejahatan bisa lahir di dalam pergumulan kita. Jika hari ini kita dipakai untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, untuk menolong orang lain, mari maknai bahwa ketika kita haus, kita lapar, Tuhan juga tahu dan merasakan itu. Karena itu berilah orang lain juga makan dan minum, supaya pengharapan dan pengenalan mereka akan Tuhan ternyata jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Jika ada orang yang terbeban untuk menolong orang lain, bekerja keras untuk perkembangan sebuah gereja, berbicara tentang kekuatan, kesehatian, mari melihat kesempatan ini untuk sampai ke seluruh dunia. Dan saat itulah hikmat Allah yang diterima oleh orang percaya membuat orang lain semakin mengenal bahwa Allah juga memandang dan memakai setiap orang dalam panggilannya. Selamat menggumuli panggilan dan selamat menjadi alat Tuhan yang telah dipersiapkan Tuhan, yang dipandangnya, dilihatnya. Dan biarlah manusia mengenal dan memuji Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Terima kasih untuk keseluruhan rencanamu. Biarlah kami patut berfokus pada Tuhan. Dan bentuklah kami untuk tetap padamu dan merasakan perhatianmu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.